Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rumatul Hasanah dengan NIM 1202070015, mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika semester 4 kelas A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Fisika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Yudi Dirgantara, MPD, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai optika geometri. Lalu, optika geometri itu apa sih? Dan apa saja yang akan dibahas dalam optika geometri? Simak video penjelasan berikut ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar istilah cahaya maupun sinar. Pertanyaannya, apakah cahaya dan sinar itu sama? Sinar dan cahaya itu berbeda ya. Disebut sinar apabila sumber terangnya adalah dari benda yang bisa memancarkan terangnya sendiri. Contohnya seperti sinar matahari. Sedangkan cahaya, jika sumber terangnya itu hanya berupa pantulan dari benda yang bersinar. Contohnya adalah cahaya bulan. Pernahkah teman-teman sekalian berpikir, bagaimana cara melihat suatu benda? Ternyata, kita dapat melihat suatu benda dengan dua cara, yaitu benda tersebut mungkin sebagai sumber cahaya atau melihat benda dari cahaya yang dipantulkan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Namun, kita perlu mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis dari pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu pemantulan teratur atau specular reflection, yaitu pemantulan cahaya oleh permukaan yang halus atau bidang pantul yang rata. Dapat dilihat ya, bahwa pantulannya itu teratur. Sedangkan yang kedua yaitu pemantulan baur atau diffuse, dengan istilah lainnya diffuse reflection, yaitu pemantulan cahaya oleh permukaan yang kasar atau bidang pantul yang tidak rata, sehingga pemantulannya itu bersifat baur atau tidak menentu. Selanjutnya adalah mengenai hukum pemantulan cahaya. Berikut terdapat sebuah laser pointer dan sebuah cermin datar. Jika seberkas laser diarahkan ke permukaan cermin dalam suatu ruangan, maka akan dilihat berkas sinar yang dipantulkan dari cermin. Sinar laser menuju cermin dikenal sebagai sinar datang. Sinar yang dipantulkan dari cermin dikenal sebagai sinar pantul. Garis putus-putus yang melalui titik perpotongan serta tegak lurus terhadap permukaan cermin dikenal sebagai garis normal. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasinya, kita asumsikan di sana terdapat titik A, P, B, dan N. Garis AP merupakan sinar datang, garis PB merupakan sinar pantul, dan garis BN merupakan garis normal. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal merupakan sudut datang. Sedangkan sudut yang dibentuk dari sinar pantul dan garis normal merupakan sudut pantul. Dengan istilah ini, kita akan mampu menjelaskan mengenai hukum pemantulan. Hukum pemantulan yang pertama yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Perhatikan koordinat kartesius tersebut. Misal, bidang XY merupakan permukaan cermin datar. Kemudian, seberkas sinar datang melalui bidang YZ. Sinar ini akan memotong bidang YZ di titik P. Dari titik P, dapat dilukis garis normal sejajar dengan sumbu Z. Nah, sinar pantul pasti berada di bidang YZ, sama dengan sinar datang. Bukan seperti ini, atau seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sinar datang. Garis normal dan sinar pantul berada dalam satu bidang datar. Kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Perhatikan bidang dua dimensi tersebut. Seberkas sinar datang dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Sinar ini akan memotong sumbu X di titik P.
dari titik P dapat dilukis garis normal yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sinar pantul akan memberi sudut yang sama dengan sudut datang terhadap garis normal. Bukan seperti ini, atau seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sudut sinar datang dan sudut sinar pantul. Selanjutnya adalah pembiasan cahaya. Pernahkah kalian melihat peristiwa seperti ini? Pensil terlihat patah atau bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Mata kita dapat melihat sebuah benda karena cahaya dipantulkan oleh benda tersebut. Cahaya yang dipantulkan ini bersifat gelombang. Gelombang cahaya memiliki kecepatan yang berbeda ketika melalui medium yang berbeda. Jika cahaya di udara dan melewati plastik, kecepatannya akan menjadi lambat. Cahaya yang melewati material berbeda dengan sudut tertentu akan terjadi pembelokan. Pembiasan dikenal pula dengan istilah refraksi. Untuk mengetahui apa itu refraksi, kita harus memahami terlebih dahulu perjalanan dari sinar datang, sinar bias atau sinar setelah pembelokan, dan garis normal. Garis normal adalah garis khayal atau imajinasi yang tegak lurus dengan permukaan material yang dilewati oleh cahaya. Pada percobaan pembiasan, cahaya inilah yang disebut dengan garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan permukaan kaca. Garis normal sebagai patokan untuk menentukan besarnya sudut sinar datang dan sinar bias. Ini adalah sinar datang dengan sudut 45 derajat dari garis normal. Ini adalah sudut datang. Sinar yang melewati kaca dinamakan sinar bias. Sudut yang dibentuk sinar bias sebesar 30 derajat ini dinamakan sudut bias. Ketika cahayanya keluar dari kaca, maka akan terjadi pembelokan dikarenakan perbedaan material. Sudut yang dibentuk akan sama besar dengan sudut pada saat datang. Sinar datang dan sinar pantul selalu paralel satu sama lain. Lalu, bagaimana pembiasan cahaya menyebabkan pensil bengkok saat tercelup dalam gelas? Pensil yang dicelupkan sebagian akan terlihat patah karena jalannya cahaya melewati dua medium yang berbeda. Cahaya bergerak lurus di dalam air, namun akan dibiaskan setelah keluar dari air dan menuju ke mata. Mata kita menerima cahaya yang masuk ke otak, kemudian mengolahnya. Otak menginterpretasikan cahaya yang masuk selalu menempuh lintasan yang lurus. Padahal, untuk bagian yang berada dalam air, cahayanya telah dibiaskan. Sehingga akan muncul gambaran dalam otak kita bahwa bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan bagian yang tercelup tidak berada pada satu garis lurus. Karena itulah pensil terlihat patah atau bengkok. Baik, sekian pemaparan materi mengenai pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.